FF NIM 21174018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kopling. Jadi fungsi kopling tersebut adalah untuk memutus dan menghubungkan transfer energi atau tenaga dari mesin menuju ke transmisi. Untuk komponen kopling sendiri di sini ada master kopling atas, yang di master kopling tersebut terdapat reservoir yang berfungsi untuk menyimpan cairan kopling atau clutch. Lalu untuk fungsi master kopling sendiri adalah untuk merubah gaya mekanis menjadi gaya hidrolik atau tekanan hidrolik yang didapatkan dari pengemudi yang disalurkan melalui pedal. Lalu gaya hidrolik tersebut disalurkan ke master kopling bawah melalui pipa atau piping clutch. Disalurkan ke master kopling bawah, lalu di master kopling bawah tenaga hidrolik tersebut diubah lagi menjadi tenaga mekanis yang mendorong release force, sehingga release force tersebut akan menekan release bearing dan release bearing akan menekan spring diafragma, sehingga kopling yang tadinya berhubungan dengan flywheel akan terputus atau terpisah. Lalu transfer tenaga dari engine terputus, sehingga pada saat kopling terputus pengemudi bisa memindahkan gigi pada transmisi dengan lebih efektif. Pada sistem kopling tersendiri terdapat beberapa masalah umum yang biasa kita temui pada sehari-hari. Yang pertama adalah sulit atau tidak mau pindah, yaitu gigi transmisinya itu sulit dipindahkan atau tidak mau pindah. Kemungkinan penyebabnya adalah jarak bebas pedal kopling berlebihan. Lalu terdapat udara di dalam sistem kopling. Lalu bisa jadi karena kerusakan silinder pembebas dari kopling. Lalu keolengan kopling terlalu berlebihan atau pelapisnya rusak. Lalu alur poros input atau plat kopling kotor. Lalu alat penyekat kopling rusak. Masalah ini dapat kita atasi dengan menyetel jarak bebas pada kopling di sini, menyetelnya. Lalu dengan melakukan bleeding atau membuang angin pada sistem hidroliknya. Lalu mengganti atau memperbaiki silinder kopling, mengganti kampas kopling, lalu mengganti tutup kopling. Lalu permasalahan yang kedua adalah transmisi loncat atau giginya berpindah sendiri. Ini biasanya karena bantalan pilotnya sudah aus. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengganti bantalan pilot. Lalu masalah yang ketiga adalah kopling yang slip. Kopling slip ini biasanya diakibatkan oleh jarak bebas pedal kopling yang kurang, lalu pelapis plat kopling yang beroli atau aus, lalu plat penekan rusak, dan garpu pembebas atau release force-nya bengkok. Masalah ini dapat kita atasi dengan menyetel jarak bebas pedal sini, lalu mengganti plat kopling dan tutup kopling, dan mengganti garpu pembebas. Masalah yang keempat yang sering kita temui adalah kopling yang bergetar. Ini diakibatkan oleh pelapis plat kopling yang beroli atau aus, lalu plat penekan rusak, pegas diafragma yang bengkok, dan dudukan mesin yang kendor, sehingga mengakibatkan getaran. Ini kita bisa atasi dengan mengganti plat kopling, mengganti tutup kopling, dan memperbaiki masalah yang lainnya. Lalu masalah berikutnya adalah pedal kopling yang terlalu ringan. Ini diakibatkan oleh terdapatnya udara di dalam saluran kopling dan master silinder yang rusak pada kopling. Ini bisa diatasi dengan melakukan bleeding atau membuang udara pada sistem kopling dan mengganti master silinder. Lalu masalah yang terakhir yang bisa ditemui adalah kopling yang berisik pada saat beroperasi. Ini diakibatkan oleh ada bagian yang kendor di dalam rumah kopling di dalam sini. Lalu bantalan pembebas aus atau kotor, lalu bantalan pilot kopling aus, dan garpu pembebas atau linketnya macet. Ini dapat diatasi dengan ganti bantalan pembebas, ganti bantalan pilot, dan memperbaiki seperlunya. Jadi sampai di situ video penjelasan saya mengenai kopling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu komponen yang berikutnya adalah transmisi. Di sini kita akan menggunakan transmisi manual. Jadi transmisi ini berfungsi untuk memvariasikan tenaga dan torsi yang dihasilkan dari mesin untuk disalurkan ke roda penggerak. Untuk komponennya biasanya di dalam transmisi manual itu terdapat input shaft. Lalu di sini ada shifter fork, ada shifter fork shaftnya. Lalu gabungan gigi roda gigi yang di dalamnya ada synchronizer gear, clutch hub, dan gigi transmisi. Lalu untuk permasalahan pada transmisi manual ini adalah yang pertama, sulit atau tidak dapat masuk gigi. Ini biasanya diakibatkan oleh alur pada poros input kotor atau rusak. Lalu transmisi rusak, cara mengatasinya adalah dengan membongkar dan melakukan pemeriksaan pada transmisi. Masalah yang kedua adalah gigi transmisi yang loncat diakibatkan oleh sistem roda gigi transmisi yang rusak. Cara mengatasinya adalah dengan membongkar dan memeriksa transmisi. Ketiga. Yang ini adalah transmisi manual 5 kecepatan. Untuk fungsi dan komponennya sama dengan transmisi tadi yang 4 kecepatan, dan permasalahannya juga sama, yaitu transmisinya yang sulit masukkan gigi dan transmisi yang loncat. Jadi untuk analisis kerusakan, gangguan, dan cara mengatasinya sama dengan sebelumnya. Lalu yang berikutnya adalah transmisi manual teraksel. Ini sama-sama transmisi manual sama dengan yang 4 kecepatan 5 kecepatan tadi, tapi ini bedanya digunakan pada mobil yang menggunakan konfigurasi FWD atau front wheel drive yang roda penggeraknya berada di depan. Jadi transmisi dan diferensialnya itu terdapat pada satu unit yang sama. Untuk komponennya, fungsi dan cara kerja sama dengan transmisi manual 4 kecepatan 5 kecepatan tadi, dan permasalahannya juga sama karena ini sama-sama transmisi manual. Paling perbedaannya hanya pada komponen pemindah tenaganya atau penyalur menuju ke roda penggeraknya. Ketiga. Lalu komponen pemindah tenaga berikutnya adalah sistem transmisi otomatis. Jadi kalau untuk yang otomatis ini perbedaannya dengan yang manual adalah pindahan tenaganya ini dengan menggunakan sistem hidrolik yang berada pada torque converter. Lalu untuk komponen pada transmisi otomatis ini punya 3 komponen utama. Yang pertama adalah torque converter yang berfungsi untuk konversi tenaga hidrolik tadi. Lalu ada planetary gear yang berfungsi untuk memvariasikan kecepatan dan torsi. Lalu ada hydraulic control unit yang berfungsi untuk memindahkan kecepatan pada gigi-gigi tersebut. Untuk masalah pada sistem transmisi otomatis ini adalah yang pertama adalah cairan atau pelumas transmisi yang berbau terbakar. Ini biasanya diakibatkan oleh cairan transmisi atau oli transmisi yang digunakan itu tidak sesuai standar. Lalu permasalahan pada torque converter bisa dicegah dengan mengganti cairan pelumas atau pelumas transmisi yang sesuai dengan standar dan memperbaiki atau mengganti torque converter. Lalu permasalahan yang kedua adalah kendaraan tidak dapat bergerak maju atau mundur. Ini biasanya diakibatkan oleh manual linkage yang tidak benar setelannya. Lalu untuk mengatasinya kita lakukan setelan ulang. Lalu ada parking lock yang rusak. Ini bisa dilakukan pencegahannya dengan mengganti parking lock. Lalu permasalahan berikutnya adalah posisi shift lever yang tidak benar seperti ini. Yang ini ada pada R tapi dia bergerak maju. Ini perlu dilakukan adjustment atau penyetelan pada manual linkage. Lalu masalah yang berikutnya adalah gigi atau kecepatan yang berpindah sendiri. Biasanya diakibatkan oleh setelan yang salah dan permasalahan pada sistem transmisi otomatis lainnya. Ketiga. Lalu komponen sistem pengguna tenaga yang berikutnya adalah poros propeller.
Jadi fungsinya adalah untuk meneruskan putaran atau tenaga yang dihasilkan oleh transmisi menuju ke roda penggerak. Untuk komponennya di sini terdapat slave yoke. Slave yoke ini berfungsi untuk menghubungkan propeller dengan output shaft transmisi. Lalu ada spider bearing. Spider bearing ini berfungsi untuk menghubungkan dengan flank yang menuju ke diferensial. Lalu di sini terdapat snap ring untuk mengunci dari spider bearingnya. Lalu ini ada poros propeller dan ini yoke plan. Untuk permasalahan pada poros propeller ini, biasanya propeller atau pada saat berputar ini menimbulkan suara. Kemungkinan penyebabnya adalah alur slave yoke yang aus, bantalan spider aus atau macet. Cara mengatasinya adalah mengganti slave yoke dan bantalan spider tersebut. Lalu masalah yang kedua adalah propeller shaft yang bergetar ketika beroperasi. Ini biasanya diakibatkan oleh poros propeller yang bengkok dan tidak balance, lalu alur slave yoke yang macet. Ini dapat diatasi dengan mengganti poros propeller dan mengganti slave yoke. Ketiga. Lalu yang berikutnya ada diferensial atau gardan. Jadi fungsi gardan ini adalah untuk menyeimbangkan putaran roda kiri dan kanan pada saat kendaraan berjalan maju, mundur, dan berbelok. Untuk komponennya ada di sini ada roda gigi ring, lalu ada bak diferensial, setelah itu ada mur penyetel dan luncuran luar bantalan. Lalu di sini ada spider gear dan terdapat pinion gear. Untuk masalah pada gardan yang sering ditemui adalah kebocoran oli melalui aksel belakang. Ini diakibatkan oleh seal oli yang aus atau rusak, penahan bantalan yang kendor, dan rumah aksel belakang yang retak. Cara mengatasinya adalah mengganti seal oli, mengganti penahan bantalan. Lalu masalah yang kedua adalah kebocoran oli melalui poros union. Ini diakibatkan oleh poros permukaan oli terlampau tinggi atau kualitas oli yang digunakan salah. Lalu seal oli yang aus atau rusak dan flash penyambung yang rusak atau kendor. Cara mengatasinya adalah dengan menguras oli dan menggantinya sesuai standar, mengganti seal dan mengencangkan baut pada flange penyambung tersebut. Lalu masalah berikutnya pada diferensial adalah timbul suara pada aksel belakang yang diakibatkan oleh oli kurang atau kualitas oli yang digunakan salah. Ini dapat dicegah dengan mengisi oli yang baru dan menggantinya dengan sesuai standar. Lalu masalah berikutnya adalah timbul suara benturan atau bottoming yang diakibatkan oleh beban kendaraan yang berlebihan, peredaran kejut aus, dan pegas lemah. Ini dapat diatasi dengan periksa beban sebelum berkendara, mengganti peredam kejut, dan mengganti pegas. Lalu komponen yang terakhir adalah rear axle shaft atau poros belakang. Ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari gardan menuju ke roda penggerak. Untuk komponennya ada axle shaft, lalu di dalam backing plate ini ada bearing dan seal pelapat oli atau seal olinya. Untuk masalah pada rear axle shaft ini biasanya hanya kebocoran pada seal olinya. Ini dapat dicegah dengan mengganti seal olinya. Nah,